bertemu sore hari ini. Dan seperti biasanya kita akan terus merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang mampukan kita. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi tongkat bagi kita hari-hari ini. Sehingga kita bisa ada di padang rumput. Dan kita bisa memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Melalui firman-firman yang kita renungkan, yang kita baca, yang kita gumuli, dan kita percayakan. Mari buka hati kita, saudara-saudara terkasih, agar pada saat kita mendengar firman Tuhan, hati kita menjadi tanah yang subur. Hati kita menjadi tempat di mana firman Tuhan hidup, di mana firman Tuhan tersebut menjadi kekuatan, menjadi keselamatan, menjadi tuntunan bagi kita semua. Sore hari ini, tanggal 18 Juni 2022, kita mau belajar apa yang kita sebut pergumulan dan pengharapan. Kita mau renungkan, saudara-saudara, yang namanya pergumulan dan pengharapan. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, suka atau tidak suka, mau atau tidak, kadang kita sering berdiri di antara pergumulan dan pengharapan. Jujur bukan hal yang mudah kalau kita berdiri di antara pergumulan dan pengharapan. Di sisi lain kita menghadapi pergumulan sehari-hari, apapun bentuknya, sakit penyakit, kekecewaan di hati kita, keadaan ekonomi, karir, bisnis, pekerjaan maupun pelayanan. Dan di sisi lain, kita terus berharap, saudara-saudara, agar ada pengharapan yang baik dalam hidup kita. Ini yang kita mau pelajari. Ini yang kita mau renungkan sore ini, yang disebut pergumulan dan pengharapan. Dan kita akan mulai dengan firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 1 sampai 5. Dan saudara-saudara yang lain silakan buka gadgetnya atau Alkitabnya, atau kita lihat dari screen. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Amin. Amin, amin. Saudara-saudara terkasih, sore hari ini kita mau belajar dari satu pribadi, dari seseorang yang luar biasa. Yang kalau boleh saya umpamakan, orang tersebut kalau zaman sekarang, itu seperti worship leader. Seperti seorang penyembah, seorang pekerja, seorang diaken, atau aktivis gereja. Seperti itu. Yang bernama Asaf. Asaf adalah seorang pribadi yang luar biasa, saudara. Kalau saudara baca kitab Mazmur, dari ratusan jumlahnya, Asaf menulis paling tidak 12 Mazmur. Asaf mampu membuat 12 Mazmur, menulis Mazmur. Dari ratusan pasal yang ada di kitab Mazmur, Asaf menyumbangkan 12 Mazmur, saudara-saudara. Karena dia seorang worshiper, karena dia seorang penyembah, karena dia seorang yang aktif melayani di gereja zaman itu. Tapi kita perhatikan apa yang terjadi. Kalau saudara baca pasal 74, 75, dan seterusnya, paling tidak ada 5 atau 6 pasal, itu bicara tentang pergumulan dari Asaf. Pergumulan dan pengharapan dari seorang pelayan Tuhan yang bernama Asaf. Dan dari 5 ayat yang barusan kita dengar, saudara bisa melihat, bisa merasakan apa yang terjadi dalam diri Asaf, apa yang terjadi dalam hidup Asaf. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Itu keseharian Asaf. Asaf tergelincir, Asaf merasa orang lain lebih mujur, kalau dirinya tidak mujur. Dia terus mengalami kesakitan, sedangkan orang lain pada sehat,
pada gemuk tubuhnya. Dia terus menghadapi pergumulan sehari-hari, kesusahan demi kesusahan, sedangkan orang lain tidak mengalami kesusahan atau tidak ada tulah dalam hidupnya. Padahal orang-orang itu pada congkak, pada sombong, pada arogan, bahkan mereka pada enggak takut untuk bersikap kasar, melakukan kekerasan. Itu yang dilihat oleh Asap pada saat Asap melihat orang lain. Dan pada saat itu juga Asap bergumul dengan keadaan, dengan kesusahannya, dengan sakit penyakitnya, dengan pergumulannya, saudara-saudara. Bahkan dia hampir tergelincir dalam dosa, jatuh dalam dosa. Itu adalah pergumulan Asap. Sama seperti yang dialami oleh banyak anak-anak Tuhan. Sama seperti banyak dialami oleh jemaat-jemaat gereja di seluruh dunia. Atau mungkin ada di antara kita, saudara-saudara, sedang mengalami pergumulan-pergumulan tersebut. Kembali saya mengajak teman-teman semuanya di Sopar Family. Kita mau belajar dari firman Tuhan, kita mau belajar dan kita gumuli. Agar kita tidak terperangkap di antara pergumulan dan pengharapan. Saudara. Karena Asap dalam pergumulan-pergumulannya yang panjang tadi, tetap di ayat yang pertama, Asap berkata apa? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Di tengah pergumulan Asap berkata bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik, sesungguhnya Yesus itu baik. Dan itu amin, saudara-saudara terkasih. Saya mengajak saudara-saudara untuk apa? Ke Injil. Mari kita buka di bagaimana kita mau melihat orang yang bergumul dan juga orang yang menaruh pengharapan. Dan di antara, kalau boleh saya bilang, di antara stuck, di antara apa? Di antara terperangkap, di antara dua situasi atau dua keadaan tadi. Apa yang terjadi? Ini yang kita mau renungkan. Ada orang yang bergumul, dan di sisi lain juga ada orang yang berharap, tapi kondisinya semuanya tidak memungkinkan, saudara-saudara, untuk menghadapi pergumulan tersebut. Tapi kondisinya tidak apa? Tidak mungkin dia berharap. Kita buka Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Injil Lukas pasal 18 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara-saudara terkasih, kita baru baca, kita baru dengar firman Tuhan tersebut. Bagaimana ada seorang janda yang terus bergumul, saudara, karena menghadapi dunia. Pada saat saudara baca hakim tadi, hakim yang tidak baik, hakim yang jahat, itu seperti dunia yang jahat, seperti dunia yang tidak adil. Dan janda itu terus apa? Yang dia lakukan tidak jemu-jemu, dia terus berdoa. Dia nahan malu. Dia nahan harga diri. Dia terus datang kepada hakim itu. Sampai akhirnya hakimnya apa?
Hakimnya sendiri yang nyerah. Hakimnya berkata apa? Daripada orang ini menyusahkan. Maksudnya janda tersebut menyusahkan. Lebih baik aku kabulkan. Tapi di ayat yang ke-6, Tuhan berkata apa? Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Karena apa? Karena di ayat yang ke-7, tetap tidaklah Allah membenarkan orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Itu jawaban Tuhan Yesus. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan, kalau kita sedang menghadapi ketidakadilan dunia, seperti yang dialami oleh Asap tadi, melalui sakit penyakit, melalui kesusahan hidup, melalui ekonomi, melalui apapun juga. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Apakah Tuhan itu, apakah Allah itu seperti hakim yang lalim itu, yang mengulur-ngulur waktu? Tidak, kata Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang berseru-seru kepadanya. Kembali masih di Injil 18, kita mau belajar lagi, saudara. Apa yang terjadi di kota Jericho. Dari Lukas 18 sampai Lukas 19. Saudara silahkan nanti kalau selesai ini, baca 2 pasal ini, seluruhnya, saudara-saudara. Lukas 18 dan Lukas 19. Kita bisa belajar di kota Jericho, di Lukas 18, ada seseorang yang bergumul karena dia buta. Bartimeus namanya. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Yang buta satu. Dia cuma pengen ngelihat, saudara-saudara. Dia mendengar ada satu nama. Ada satu rabi, waktu itu disebut. Ada satu guru. Ada satu nabi yang sedang datang ke kota Jericho. Yesus Hamasia. Yesus Kristus namanya. Orang buta ini terus coba, saudara-saudara, datang ke kerumunan, atau istilahnya ke KKR kalau zaman sekarang. Dia datang ke KKR di tengah pergumulannya, karena dia nggak bisa melihat. Saat dia datang ke tempat KKR tersebut, dia terhalang karena dia nggak bisa melihat. Dia terhalang dengan orang banyak. Dia nggak bisa masuk, saudara-saudara, dekat ke Tuhan Yesus, yang saat itu sedang menumpangkan tangan ke orang-orang sakit, atau orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus sembuh. Tuhan Yesus sedang berjalan di kota Jericho. Saat dia akhirnya bisa dekat ke Tuhan Yesus di tengah pergumulannya, Bartimeus apa yang terjadi? Malah diusir, didorong sama apa? Sama murid-murid Tuhan Yesus, sama pengikut Tuhan Yesus yang lainnya. Atau kalau istilah zaman sekarang, sama petugas KKR. Pergi jauh-jauh, jangan ganggu. Dan apa yang dilakukan oleh Bartimeus tadi yang lagi bergumul, saudara-saudara? Dia menjerit, dia cuma menjerit, dia cuma berseru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, sembuhkan saya. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, sembuhkan saya. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Bartimeus yang bergumul dengan keadaan dirinya yang buta, tidak bisa melihat tersebut. Dan seperti yang di ayat pertama tadi, kita dengarkan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saat dia melihat murid-murid, saat dia melihat panitia KKR di situ, ini istilah saya, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata apa? Biarkan, biarkan. Dan hanya dengan satu patah kata, Yesus berdiri di tengah pergumulan dan pengharapan. Di tengah orang yang stuck tadi. Dia berkata, engkau sudah sembuh karena iman. Dan saat itu juga Bartimeus bisa melihat. Saat itu juga dia disembuhkan. Matanya celik saat itu juga. Pada saat dia mulai berseru, saya akan lanjutkan yang masih di event kota Jericho. Tadi orang buta yang dalam pergumulan kehidupannya. Ada satu lagi yang apa? Yang terus menaruh harapan. Saya akan buka firman Tuhan untuk saudara-saudara. Kembali kita buka dari Lukas pasal 19, saudara-saudara terkasih. Lukas 19 ayat 1 dan seterusnya saya juga akan bacakan
untuk saudara-saudara yang saya kasih. Lukas 19, dimulai dari ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Zakeus. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pada saat kita baca tadi Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kita bisa belajar bagaimana ada seseorang yang seumur hidupnya bergumul dengan dosa, bergumul dengan kesalahan, tapi dia berharap, tapi dia menaruh pengharapan kepada Yesus. Zakeus orang kaya, dan dia adalah pemungut cukai, atau kalau zaman sekarang pegawai pajak, gitu. Kayak pegawai pajak di Departemen Keuangan, saudara-saudara. Tapi zaman itu, zaman Israel waktu itu, pegawai pajak tuh sangat dibenci, saudara. Adalah orang berdosa. Kenapa disebut orang berdosa? Dan kenapa sangat dibenci? Karena pegawai pajak zaman itu, mereka mengut pajak bukan untuk negara Israel, tapi untuk diserahkan ke pemerintah Romawi. Dan juga orang seperti Zakeus itu ambil kesempatan. Jadi yang diambil berapa dan yang diserahkan berapa. Sehingga Zakeus disebut sangat kaya. Zakeus mendengar ada Yesus datang ke kota Yeriko. Dia terus menaruh pengharapan. Badannya yang pendek, badannya yang kecil, enggak menghalangi dia untuk menaruh pengharapan. Dia enggak bisa melihat. Dia enggak bisa ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya dia putuskan dia naik pohon sikamor, saudara-saudara. Kayak pohon beringin kalau di sini kira-kira seperti. Dia naik ke pohon sikamor. Kalau kita datang ke kota Jericho, sampai sekarang masih ada pohon sikamor. Contoh pohon sikamor yang dinaiki oleh Zakeus. Zakeus dia terus naik ke atas pohon, saudara, dengan tubuhnya yang kecil. Karena dia menaruh pengharapan. Dan apa yang terjadi? Saat dia terperangkap di tengah keadaan menaruh pengharapan, saudara, walaupun kondisinya dalam keadaan sebagai orang yang berdosa, walaupun kondisinya orang yang pendek, yang nggak bisa melihat orang banyak, saudara-saudara. Tapi di tengah pengharapan tadi, kalau orang buta tadi, Yesus langsung ada di posisi itu dan berkata, kamu celik karena iman. Dan kepada Zakeus yang berdosa tadi, orang jahat tadi, Zakeus yang badannya pendek tadi, yang sampai harus naik ke pohon sikamor, Tuhan Yesus berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Numpang makan. Saudara-saudara terkasih, kita melihat dari 3 event di sore hari ini. Satu, bagaimana Asaf, seorang worship leader yang luar biasa. Hamba Tuhan yang luar biasa. Pelayan Tuhan yang luar biasa. Aktivis yang luar biasa di gereja. Bisa menulis 12 mazmur. Kehidupannya tidak lebih baik dari orang-orang dunia. Makanya dia terus bergumul. Pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari adalah bagaimana seseorang yang
Dalam pergumulannya, dia terus bergumul. Kadang dia harus dihalangi, kadang dia harus ditolak. Tapi Yesus ada di tengah-tengah orang buta yang bergumul. Event yang ketiga, peristiwa yang ketiga. Kita bisa belajar sore hari ini kepada orang yang berdosa, sebesar apapun dosa orang tersebut. Sejahat apapun orang itu. Dan secara fisik tidak sempurna apapun juga. Dan pada saat orang tersebut terus berharap, dia terus naik, dia tidak menyerah, saudara-saudara. Dia tidak bertahan, dia tidak menerima. Memang seorang jahat. Tapi sebaliknya dia akui kepada Yesus. Aku orang jahat. Tapi kalau ada orang yang kurugikan, aku akan kembalikan semua. Itulah orang yang berharap kepada Tuhan Yesus, saudara. Yang tulus hatinya. Kalau saudara ingat tadi di Mazmur 73 ayat yang pertama, yang Asaf kata, Zekus mau mengakui kesalahan, mau mengembalikan uang-uang yang dikorupsinya. Dan Yesus ada di tengah-tengah orang yang berharap tersebut. Coba kita lihat dari Zakheus 19 ayat 16, saudara-saudara. Kita mau renungkan satu ayat ini, di ayat yang ke-16. Maaf, ayat yang ke-10, saudara-saudara. Ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara terkasih, baru aja Tuhan Yesus diomongin, saudara. Tuhan Yesus digosipin. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, hah? Yesus, Nabi, Rabi, Guru, hamba Tuhan yang luar biasa, mau tinggal di rumah orang berdosa, mau makan sama orang berdosa, mau makan sama orang najis. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Untuk menunjukkan kepada orang-orang yang bergumul sore hari ini. Untuk menunjukkan kepada orang-orang yang menaruh pengharapan sore hari ini. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-10. Sebab anak manusia, perhatikan huruf besar saudara, anak dan manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan jiwa. Sebab Yesus datang ke muka bumi. Tujuannya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menyelamatkan orang yang sakit. Menyelamatkan orang yang kesusahan. Menyelamatkan orang yang kekurangan. Menyelamatkan orang yang berdalam pergumulan. Menyelamatkan orang yang menaruh pengharapan. Yesus datang ke muka bumi. Bukan untuk orang yang udah qualified, saudara. Bukan orang yang udah hebat, yang udah sempurna. Yang dicari oleh Tuhan. Yang perfect secara manusia, yang dicari oleh Tuhan. Yang penampilannya bagus, yang dilihat oleh dunia. Tapi Yesus berkata kepada orang banyak, kepada orang yang ngomongin dia, kepada orang yang nuding Zakheus, yang menuduh Zakheus. Zakheus adalah orang berdosa. Walaupun memang betul Zakheus orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus datang, saudara-saudara, memberikan pengharapan. Yesus datang untuk mengatasi pergumulan dengan berkata, engkau sudah sembuh. Kepada Bartimeus dan kepada Zakheus berkata apa? Dan kepada orang banyak di Jericho. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin, amin, saudara-saudara terkasih. Artinya, kalau ada di antara kita, kita sedang terperangkap di dalam pergumulan dan di dalam pengharapan. Dan dua-duanya itu terasa begitu menekan kita, menghimpit kita, membuat kita jatuh tergeletak. Percayalah saudara-saudara terkasih, dari 3 event tadi, dari 3 kejadian tadi yang saya jelaskan ini, bahwa Yesus selalu ada di antara pergumulan dan pengharapan. Bahwa Yesus selalu ada di antara pergumulan dan pengharapan. Yesus tidak pernah terjebak, saudara-saudara, seperti mungkin kita. Tuhan Yesus tidak pernah terjebak di antara pergumulan dan pengharapan.
Jadi seperti apa? Seperti hakim tadi yang jahat. Seperti dunia ini yang jahat. Tidak, saudara. Tidak sama sekali. Kalau sore hari ini kita sudah belajar, saudara-saudara, dari 3 pribadi tadi. Asa, Bartolomeus, dan juga Zakheus. Dari 3 pribadi tersebut. Dari firman Tuhan dari Mazmur 73, Lukas 18, dan Lukas 19. Saya akan selesaikan, saya akan tutup dengan satu firman Tuhan yang menjadi kunci, yang menjadi pegangan, yang menjadi pondasi, agar kita tidak terperangkap di antara pergumulan dan pengharapan. Mari kita buka dari kitab Hosea, pasal 6, ayat yang ketiga. Tolong ditahan di ayat yang ketiga tadi. Saudara terkasih, tolong perhatikan di screen ini yang sudah diwarnai. Saya akan bacakan perlahan-lahan juga untuk diri saya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara terkasih, Tuhan Yesus memberikan kunci, Tuhan Yesus memberikan jawaban, Tuhan Yesus memberikan solusi kepada kita pada saat kita terperangkap di antara pergumulan dan pengharapan. Tuhan Yesus mengundang kita sore hari ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya jabarkan seperti ini. Marilah kita dan saya Yesus berusaha sungguh-sungguh mengenal Bapa di surga. Karena Bapa di surga yang kita kenal dalam nama Yesus, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, dan seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Amin, saudara-saudara. Amin, amin, dan amin. Yesus pasti datang. Bapa di surga di dalam nama Yesus pasti datang kepada kita. Kita tidak akan dibiarkan terperangkap. Kita tidak akan dibiarkan setiap hari hanya menaruh pengharapan. Kita tidak akan dibiarkan setiap hari kita bergumul dari satu masalah ke masalah yang lain, dari satu keadaan yang kepada keadaan yang lain. Dan kita terus menaruh pengharapan. Tapi Yesus akan datang seperti fajar. Seperti pada saat kita melihat jendela. Jam 5 pagi, matahari mulai terbit. Terang pasti kita akan lihat, saudara-saudara. Sama seperti malam ini. Kita melihat di luar ruangan, sudah gelap. Itu semua adalah kepastian. Dan hanya satu yang Tuhan Yesus ajak kepada kita. Berusaha mengenal sungguh-sungguh. Garis bawahi, saudara-saudara. Garis bawahi. Sama saya ngomong untuk diri saya sendiri juga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya teringat kepada firman Tuhan tadi di Lukas pasal 18, bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang janda yang tidak jemu-jemu. Artinya, pengertian kita, understanding kita, hikmat yang kita miliki, tafsiran kita untuk ayat yang ketiga ini, dari Hosea pasal 6, berusaha sungguh-sungguh itu, kalau kita berdoa, jangan seperti janda. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, jangan seperti seorang janda, saudara-saudara. Tapi marilah berusaha. Pada saat kita berdoa, kita adalah seorang mempelai. Seorang mempelai, saudara-saudara. Seorang mempelai wanita, bukan seorang janda. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita baca firman Tuhan, Hosea 6 ayat ketiga, pada saat kita lihat screen yang diwarnai
kuning kehijauan ini. Tuhan Yesus mengajak kita sore hari ini, kepada kita semua yang mendengar kabar baik ini, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Arti berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pada saat kita ada dalam pergumulan, pada saat kita ada dalam pengharapan, marilah berdoa seperti seorang mempelai, bukan seorang janda. Apa bedanya, saudara-saudara? Seorang mempelai dengan seorang janda. Kalau seorang janda, yang tadi kita baca di Lukas pasal 8, harus apa? Harus terus ngotot, saudara-saudara. Harus ngotot terus. Tidak jemu-jemu dikatakan. Harus ngotot terus. Harus mengejar terus. Tapi sebaliknya, pada saat kita mengerti bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita punya juru selamat, kita punya mempelai Kristus, dan kita adalah mempelai wanitanya di muka bumi ini. Pada saat kita berdoa, kita sudah mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan kita. Kita sudah mengenal sungguh-sungguh siapa mempelai pria kita. Yang artinya, kalau namanya mempelai, saudara, mempelai pria, pasti akan selalu dekat dengan mempelai wanitanya. Pasti, saudara-saudara. Sebagai seorang mempelai wanita, kita tidak pernah ditinggalkan. Bahkan mempelai prianya yang datang kepada kita, menghampiri kita. Itu yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada kita. Marilah bersikap, marilah bertindak, marilah berdoa sebagai seorang mempelai, bukan sebagai seorang janda yang istilahnya harus nguber-nguber laki-laki, harus nguber-nguber suami supaya dia punya seorang suami. Ini istilah dari saya. Tapi kalau seorang mempelai tidak, saudara. Prianya akan datang menghampiri, prianya akan datang menjemput, prianya akan datang memberikan solusi, menopang, membantu agar kita keluar dari masalah. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara terkasih. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan akhir musim yang mengairi bumi. Dan kita mulai sore hari ini. Cara kita berdoa, cara kita bergumul, cara kita menaruh harapan dengan bertindak, dengan bersikap sebagai seorang mempelai wanita, bukan seorang janda. Bukan seorang janda. Demikian renungan kita sore hari ini, malam hari ini. Mari saya undang saudara-saudara untuk kembali menundukkan kepala kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa saudara, sebagai penutup firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Engkau mengajar kepada kami begitu kuat. Engkau mengajar kepada kami begitu dalam, Tuhan. Dan kami mengerti, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah terperangkap dalam keadaan pergumulan maupun dalam keadaan pengharapan. Hal yang sama, kami juga tidak akan pernah stuck, Tuhan. Kami tidak akan terhenti, Tuhan. Kami tidak akan terpaku, Tuhan, antara pergumulan dan pengharapan. Terima kasih, Tuhan Yesus, untuk tiga pribadi yang telah Engkau tuliskan di firman-Mu, sehingga kami bisa belajar dari pribadi Asaf, Bartolomeus, dan juga Zakheus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau juga mengajar kami, Tuhan, untuk kami bisa mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami harus bersikap seperti seorang mempelai wanita yang pasti Engkau akan datang kepada kami, bukan kami yang datang kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Itu karena kasih karunia-Mu, itu karena anugerah-Mu kepada kami, bukan karena kami berhak, bukan karena kami layak, Tuhan, tapi kami dilayakkan oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus, oleh karya keselamatan di atas kayu salib. Itulah kami. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Bapa. Engkau akan pasti datang, Tuhan, di setiap persoalan kami,
di setiap persoalan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak-Mu ya Bapak. Ubahkan kami semua Tuhan. Kalau selama ini pola pikir kami, tindakan kami, sikap kami Tuhan, kami sering seperti janda ya Bapak. Tapi kami mau berubah. Kami mau mengenal Engkau sungguh-sungguh. Kami mau bersikap Tuhan. Karena iman, karena percaya, karena tulus Tuhan. Sebagai seorang mempelai, Engkau akan selalu dekat dengan kami. Engkau akan selalu menarik tangan kami untuk mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkati Tuhan, siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu sore hari ini Bapak. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah jadi mempelai. Dan kami keluar dari pergumulan dan pengharapan kami yang tidak henti-hentinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Kebenaran firman-Mu tumbuh. Hati kami menjadi tanah yang sudah dibajak. Hati kami menjadi tanah yang subur, Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Lukas 18, Lukas 19, Mazmur 73, Hosea 6 ayat 3, Tuhan. Itu akan tumbuh dalam hati kami, tumbuh dalam hidup kami. Dan pengurapan Roh Kudus, api Roh Kudus, ada dalam keseharian kami. Haleluya. Amin.